Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Wakil Ketum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa Sintayong akan tetap memegang Timnas Indonesia untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Pria asal Gorontalo itu mengatakan keputusan Sintayong tetap memimpin Timnas Indonesia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF ini sesuai hasil rapat Exco PSSI kemarin. Nantinya Sintayong masih akan tetap memegang Timnas Indonesia dan Timnas U23. Sebelumnya, ada kabar bahwa Sintayong tidak akan memimpin Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Hal itu dikarenakan Sintayong harus fokus bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kini semua sudah terjawab. Menarik untuk dinantikan kiprah ST di ASEAN Cup 2024 dengan skuad mudanya. Disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan bahwa Matthew Baker tetap setia dengan Timnas U17 Indonesia. Matt Baker dipanggil ke skuad Australia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi Socceroos pada hari Rabu 31 Juli 2024. Australia sendiri memang telah mengumumkan pemanggilan untuk ajang Pacific Ocean Sport Football Tour, di mana pada ajang tersebut Australia akan menghadapi Kepulauan Solomon U19 dan Vanuatu U19. Meski demikian, Kemenpora pun langsung bergerak cepat untuk isu Matthew Baker. Hamdan Hamedan sudah menggelar pertemuan dengan keluarga Matt Baker dan PSSI. Dalam pertemuan ini, keluarga menyatakan bahwa Matt Baker bakal ikut TC Timnas U17 Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Piala Presiden 2024 akan selalu dikenang oleh winger Timnas U16 Indonesia Sahabi Goli, yakni sebagai proses dalam perjalanan karirnya. Pasalnya, lewat Piala Presiden 2024, Sahabi Goli mengukir prestasi dengan memulai debut bersama Persija Jakarta di usia 15 tahun. Sahabi Goli pun kala itu diturunkan pelatih Persija Carlos Pena pada laga pertama grup B Piala Presiden 2024, yakni menghadapi Madura United di Stadion Kapten Idipta Gianyar Bali pada Minggu 21 Juli. Sahabi Goli yang masuk di menit ke-67 untuk menggantikan Rio Matsumura bermain dengan percaya diri. Selesai pertandingan tersebut, Carlos Pena pun puas dengan penampilan pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024 serta Aditya Warman 19 tahun yang juga dipercaya tampil. Atas pencapaian Goli, pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto pun juga ikut bangga. Bagi Nova Arianto, dengan menit bermain di level kompetisi, kemampuan para pemain muda bisa terus terasa. Cara PSSI menangani Timnas U19 Indonesia kini dalam sorotan setelah pencapaian menjuarai ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 besutan Indra Syafri ini meraih trofi junior Asia Tenggara dengan menerapkan pemusatan latihan jangka panjang. Akibatnya pemain yang sudah bermain reguler di klub tak bisa mengikuti latihan pramusim untuk Liga 1 2024-2025. Kabar buruk bagi klub lagi bahwa Indra Syafri akan kembali memulai training camp pada 11 Agustus. Garuda Muda dijadwalkan mengikuti turnamen internasional di Korea Selatan hingga awal September. Ajang kompetitif selanjutnya yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2025, yang mana akan berlangsung hingga akhir September. Jika dihitung sejak TC untuk turnamen Thailand pada Mei, durasi pemain berlatih di depan hidung Indra Syafri bisa mencapai 5 bulan. Menanggapi hal ini, Peter Huistra memiliki unek-unek mengenai bek muda Alvarez Buffon yang harus didengar oleh Indra Syafri, di mana Buffon bermain reguler di panggung Liga 1 musim lalu hingga mencetak gol pada babak Championship. Sementara terdekat, Borneo FC akan berlaga di final Piala Presiden 2024 lalu memulai Liga 1 2024-2025. Tapi tidak tahu kapan Buffon kembali ke klub. Bagi Wistra, pembinaan pemain tak boleh berjalan mundur. Itu artinya pemain yang sudah menembus level senior semestinya tidak berlama-lama di level junior. Ia bahkan menyebut bermain di Liga 1 lebih baik daripada di turnamen. ASEAN Cup U19 saja dianggap tak cukup oleh Huistra, apalagi hanya berlatih dan beruji coba. Babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 mendatang, dengan diikuti oleh 18 tim negara. Dalam persiapannya, pelatih Cina Branko Ivankovic pun mengungkap gaya bermain yang diinginkan saat anak asuhnya tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia termasuk melawan Indonesia.
Ivankovic juga mengungkapkan soal rencana Cina yang akan memaksimalkan pemain muda di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, para pemain kami saat itu berada di lapangan dengan menunjukkan semangat, keberanian, dan berjuang keras. Saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginannya untuk menang di lapangan dan tidak demam panggung melawan siapapun, kata Ivankovic dikutip dari Sport Cina. Jesus jadi sosok krusial yang membawa Venezia promosi ke kasta tertinggi Italia. Musim lalu dia bermain dalam 30 pertandingan dan sukses menyumbangkan 3 buah gol. Penampilannya yang konsisten membuat Jesus menjadi komoditi panas di bursa transfer Serie A musim depan. Torino, Fiorentina, dan Monza jadi tim yang dikabarkan sedang melakukan pendekatan. Media asal Italia Tutto Venezia Sport pun ikut menyoroti ramainya tim yang ingin mendatangkan Jesus. Mereka menilai bahwa Jesus ini adalah jadi salah satu nama yang saat ini diperebutkan di Serie A. Hal itu menjadi perhatian karena dia sebelumnya juga harus banyak absen untuk proses penyembuhan. Dengan demikian, pemain yang memiliki tinggi 1,90 meter ini pun akan dalam keputusan sulit. Tepatnya saat dia akan memilih debut di Serie A bersama Venezia atau berlabuh ke tim lain. Wakil Ketum PSSI Zainuddin Amali mengatakan ada kans timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelumnya PSSI menyebut pertandingan di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada September nanti. Gelora Bung Tomo jadi pilihan karena akan ada acara di Gelora Bung Karno. Pada awal September nanti akan ada kegiatan di GBK terkait kedatangan Paus Fransisku di Jakarta. Di sisi lain, bermain di Jakarta memang akan lebih menguntungkan pada Indonesia. Pasalnya, penerbangan dari Arab Saudi ke Jakarta lebih banyak ketimbang ke Surabaya. Apalagi timnas Indonesia sudah terbiasa main di GBK. Dengan kata lain, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tak perlu adaptasi banyak dengan kondisi dan situasi GBK. FC Utrecht punya kedekatan khusus dengan sepak bola Indonesia. Sebab ada beberapa pemain timnas Indonesia yang pernah bermain untuk klub yang bermarkas di Stadion Goldward tersebut. Pada musim 2024-2025 ini misalnya, nama Ivar Jenner dan pemain keturunan Indonesia Oleh Romeni bermain untuk Utrecht. Namun demikian, merujuk pada daftar pemain di situs resmi klub, Ivar Jenner belum masuk ke tim utama. Saat akses pada situs resmi FC Utrecht per 31 Juli, Ivar Jenner masih tercatat sebagai bagian dari tim Jong Utrecht. Nasib Ivar Jenner berbeda dengan pemain berdarah Indonesia lain Oleh Romeni. Penyerang berusia 24 tahun itu masuk daftar pemain yang ada di tim utama. Romeni tertulis akan memakai nomor punggung 77. Disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, Martin Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS pada Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan apakah kiper 25 tahun itu tersedia atau tidak untuk memperkuat timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI itu pun berharap Martin Paes dapat memenangkan sidang ini. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji juga angkat bicara. CEO Bayangkara FC itu baru mau membahas lebih detail terkait Martin Paes kelar sidang CAS. Martin Paes sendiri telah ambil sumpah warga negara Indonesia pada akhir April 2024 kemarin. Meskipun sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI masih belum tuntas. Untuk itu, semoga Martin Paes tetap eligible untuk Merah Putih.